Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wal ali was sahbi. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Tama-tama Al-Fakir minta maaf sama para orang tua, para ustadz, kiai, karena duduk di atas kursi. Karena memang untuk ceramah 1 jam atau 1 jam lebih masih belum bisa kalau berdiri. Jadi memang sengaja kita minta kalau mau ceramahnya ke Pak Chandra kemarin, Habib ceramahnya 1 jam bebek, katanya syaratnya pakai kursi, kalau tegak 1/2 jam cuma can. Jadi minta maaf kalau kita duduk di atas kursi sedangkan banyak orang tua kita di bawah. Al-mukarramun wal muhtaramun yang kami muliakan, saya hormati Bapak Ketua Masjid, Ketua Langgar, Bapak Lurah, juga para ketua-ketua yang lain, pengurus Langgar, panitia, juga Al-Ustaz Al-Fadil Akhina, Mudir Ma'had Al-Ghantari, Ustaz Muhaimin, dan yang lain, hadirin hadirat yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, takrim, ta'zim, cinta dari kami. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Malam hari ini di antara makhluk hidup, di malam hari ini di antara umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul, duduk bareng, merayakan, gembira dengan sesuatu yang terjadi kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, apapun acaranya, apapun mereknya, kalau itu berkaitan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yakinilah hal tersebut yang paling mulia. Jadi apapun namanya, apapun acaranya, Isra Mi'raj atau acara Maulid, acara Nuzulul Quran, acara Sya'ban, nisfu Sya'ban, semua acara Islam yang mana semuanya berkaitan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti dan yakinilah itu hal yang mulia. Dan harus kita yakini bahwasanya tidak semua orang
diberi taufik oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senang dengan hal-hal yang berkaitan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita merasa senang dengan acara seperti ini, karena apa? Karena ini acara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bergembira, kita sangat antusias untuk meramaikan, untuk menghadiri daripada acara-acara yang di acara tersebut disebutkan nama Nabi Muhammad, di acara tersebut disebutkan sejarah Nabi besar Muhammad, maka yakinilah kita termasuk hamba yang bersyukur, hamba yang wajib bersyukur. Kenapa wajib bersyukur? Karena kita sudah diberi nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa nikmat tersebut? Nikmat tersebut kita bergembira dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat tidak sembarangan nikmat. Ada orang muslim mukmin tapi tidak bisa senang atau belum dapat hidayah senang dengan meramaikan acara-acara yang berkaitan dengan Nabi besar Muhammad. Kalau ulang tahun istrinya ramai, anaknya ulang tahun dirayakan, tapi hari ulang tahun Nabi besar Muhammad tidak boleh dirayakan. Sebagai contoh, itu hanya sebagai contoh. Artinya apapun acaranya, selagi tidak keluar dari syariat Nabi besar Muhammad, acaranya untuk menyebut nama Nabi besar Muhammad, berarti itu acara yang benar. Yakinilah itu acara yang benar itu. Kenapa benar? Lihat di dalamnya, alhamdulillah, di dalamnya tidak ada yang mungkar, perempuan dan laki-laki tidak gabung, alhamdulillah. Di dalamnya tidak ada yang mungkar, semuanya menutup aurat, alhamdulillah. Di dalamnya dibacakan Al-Quran, di dalamnya disebut berulang kali nama Nabi besar Muhammad SAW. Berarti itu majlis yang mulia, majlis yang berkah, insyaallah. Jadi pertama-tama yang harus kita syukuri, harus kita banyak mengucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa berkumpul di malam hari yang penuh dengan berkah ini. Tidak harus tepat tanggal 27, tidak harus. Habib Isra Mi'raj itu kan tanggal 27. Apakah harus tepat tanggal 27 kita merayakan perayaan Isra Mi'raj? Tidak. Mau di bulan Sya'ban, di bulan Syawal, di bulan Ramadan, di bulan apapun kita merayakan Isra Mi'raj, itu tidak masalah. Kenapa? Karena yang kita rayakan adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan artinya belum tanggal 27 tidak boleh merayakan, sudah lewat 27 tidak boleh merayakan, tidak. Maulid Nabi bukan bulan Rabiul Awal tidak boleh merayakan maulid, tidak. Bahkan kalau kita hanya ingat dengan Nabi di bulan maulid, kalau hanya ingat dengan Nabi di bulan Rajab karena Isra Mi'raj, itulah yang jadi masalah. Itu saya sering namakan, namanya mazhab Abu Lahab. Itu mazhab Abu Lahab. Abu Lahab itu bapak-bapak, ibu-ibu, ingat sama Nabi atau senang dengan Nabi hanya di hari kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Setelah itu tidak pernah lagi beliau ingat sama Nabi, tidak pernah lagi senang dengan Nabi besar Muhammad. Bahkan ketika Nabi menjadi Rasul, beliau orang yang paling membenci Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang cuman di bulan maulid banyak sholawat,
Cuma di bulan Rajab Isra Mi'raj sering menyebutkan nama Nabi Muhammad, tapi di bulan-bulan yang lain lalai dari Nabi. Di bulan yang lain tidak pernah sholat. Di bulan yang lain bulan puasa tidak puasa, maka tidak sempurna acara yang kita acarakan seperti malam ini. Kenapa? Karena acara seperti acara malam ini hanya untuk membakar hati kita biar tambah cinta dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya mudzakir, hanya pengingat bahwasanya ada nama Nabi Muhammad, ada yang harus kalian ingat di setiap saat, ada yang harus 24 jam tidak pernah lepas dari pikiran kalian, yaitu Muhammad bin Abdullah, Nabi kalian. Itu acara seperti ini. Tadi seperti kata Bapak Lurah, jangan cuma jadi rutinan tahunan, jangan dijadikan rutinan tahunan, diramaikan. Setiap tahun insya Allah lebih ramai. Setiap tahun insya Allah acara-acara Nabi Muhammad lebih meriah insya Allah. Tapi jangan meriahnya cuma pas acara. Bubar acara, lupa kita dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan acara seperti ini untuk mengingat kita tentang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan jadi madhabnya Abu Lahab yang hanya sesaat senang dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, nikmat yang terbesar dari Allah di zaman akhir ini, kita masih semangat untuk mengingat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang terbesar dari Allah. Kita dikumpulkan di tempat yang penuh dengan berkah ini. Mau namanya masjid, mau namanya langgar, musola, yang penting yakinilah ini tempat-tempat berkah. Tadi Bapak Ketua Masjid ngomong, Habib, ini namanya tidak berubah-berubah, langgar itulah. Tidak Bapak, langgar itulah. Buat apa kita rubah namanya masjid kalau jadi fitnah? Jangan. Karena banyak di zaman akhir ini orang bangun masjid untuk apa? Untuk bangga-banggaan. Setiap desa pengen bangun masjid, setiap komplek misalkan pengen bangun masjid. Akhirnya semua pengen ngadakan Jumat. Tanya sama ustadz dulu, gimana hukumnya mengadakan Jumat kalau masjid sampingnya yang dekat sudah ada Jumat? Tanya dulu. Jadi sebelum kita membangun masjid, membangun musola, langgar, kita harus tahu dulu visi misi masjid itu untuk apa. Lihat zaman Nabi besar Muhammad SAW. Nabi ketika hijrah ke kota Madinah, pertama kali yang dibangun adalah masjid. Tapi untuk apa Nabi bangun masjid? Baca sejarah. Nabi membangun masjid untuk mempersatukan umat muhajirin dan ansar. Nabi bangun masjid agar orang yang hijrah dari kota Mekah selalu ketemu dengan penduduk asli Madinah. Paling tidak, paling sedikit 5 kali dalam 24 jam, yaitu ketika sholat waktu bersama Nabi besar Muhammad SAW. Untuk mempersatukan umat, itu visi mestinya masjid. Kalau masjid malah bikin pecah belah, itu bukan masjid, tapi itu fitnah. Na'udzubillah min. Terjadi di zaman Nabi, terjadi di zaman Nabi besar Muhammad. Itu orang munafik. Di zaman Nabi itu ada munafik. Munafik kalau di zaman Nabi maksudnya orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat tapi hatinya kafir, hatinya tidak iman sama Nabi. Sholat kalau cuma di depan Nabi, kalau di rumah tidak sholat. Nah, berarti kalau yang cuma sholat di langgar, di rumah tidak sholat, cakwau munafik. Sholat cuma di masjid.
Itu mereka gimana caranya biar sahabat Nabi tidak akon, ingin pecah belah sahabat Nabi. Terpikirkanlah oleh mereka untuk membangun masjid. Dibangun masjid, bagus, lebih bagus dari Masjid Quba yang sudah ada pada saat itu, dan posisinya berdekatan dengan Masjid Quba. Pintar munafik ini, licik. Mereka undang Nabi, ya Rasulullah, peresmian masjid, tolong antum pertama kali yang sholat di masjid kami. Apa kata Nabi? Nabi merintahkan sahabat-sahabat yang lain untuk membakar masjid tersebut. Dibakar sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dibakar sama Nabi? Karena Nabi tahu wahyu dari Allah turun. Wahai Muhammad, masjid itu mereka bangun untuk memperpecah belah umat Islam, bukan untuk mempersatukan umat Islam. Karena posisinya berdekatan dengan Masjid Quba, ingin menyaingi Masjid Quba. Turun wahyu dari Allah, turun ayat suci dari Allah, la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi. Dinamakan masjidnya Masjid Dirar. Dirar itu masjid yang berbahaya dan dibakar sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena visi misinya beda dengan visi misi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tempat ini mau namanya masjid atau langgar, yang penting visi misinya kita jadikan seperti visi misi Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mempersatukan umat, untuk menyebarkan dakwah Nabi besar Muhammad. Karena sekarang berapa banyak masjid, jangankan di pagar alam, ini Al-Fakir tidak ngomong di pagar alam, di Palembang banyak masjid bagus-bagus. Pas kita tanya ada kajian apa, ada rutinan apa, setiap harinya kosong. Terus masjid buat apa? Yang sholat tidak ramai, bahkan kadang lebih ramai musola yang kecil-kecil daripada masjid besar tadi. Ada musola yang tiap harinya ada pengajian ilmu, maghrib pengajian ilmu, subuh pengajian ilmu. Kecil tempatnya, ada masjid lebih bagus, besar, kosong. Tidak ada pengajian ilmu, tidak ada sarana untuk menyebarkan dakwah Nabi besar Muhammad sama sekali. Lalu buat apa masjid itu dibangun? Jadi sekali lagi, ma'asyarul hadirin, jangan kita tertipu dengan bangunan. Jadi juga seperti disampaikan sama Bapak Lurah kita, jangan dilihat dari luarnya saja, tapi lihat juga batinnya, dalamnya. Lihat kemanfaatannya, lihat kegunaannya, lihat buat apa kita membuat masjid atau meramaikan langgar ini. Kita jadikan sekali lagi visi misinya seperti visi misi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang malam hari ini kita peringatkan Isra Mi'rajnya. Ini termasuk visi misi, termasuk dakwah, termasuk menyebarkan ajaran Nabi, memperingati hari yang sangat mulia yang dilalui oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, Isra Mi'raj itu perjalanan yang sangat mulia untuk Nabi. Kenapa sangat mulia? Karena di dalam Isra Mi'raj Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun tema kita bukan itu malam hari ini. Tema kita malam hari ini, kenapa Nabi Muhammad di Isra Mi'raj? Kita harus tahu dulu sejarah sebelum itu, halaman sebelum halaman Isra Mi'raj. Tahu dulu, kita harus baca. Jangan langsung baca halaman Isra Mi'raj, jangan langsung baca yang enak-enaknya saja, jangan melihat yang lemak-lemaknya jangankan kepada Nabi, kita melihat orang alim, ada santri, ada pelajar, lihat gurunya.
Oh, ustadznya lemak nian sekarang, mobilnya banyak, bagus-bagus pula, rumahnya banyak, misalkan pondoknya besar, misalkan murid Ustadz Muhaimin langsung melihat Ustadz Muhaimin, melihat dirinya sekarang, akan tertipu. Kenapa tertipu? Karena ketika melihat enak-enaknya saja, akhirnya muridnya nak lemak baik, nak galak susah. Tapi coba lihat bidayah, lihat permulaan Ustadz Muhaimin bagaimana ketika belajar, bagaimana ketika menuntut ilmu Nabi besar Muhammad. Jadi seorang murid, santri, pelajar, kalau melihat langsung gurunya yang sudah sukses sekarang, meniru gurunya yang sudah sukses sekarang, itu tidak akan berhasil. Akhirnya bergaya baik, tapi tidak kati isinya. Nengok gurunya pakai imamah, pakai serban, megang tasbih, pakai imamah juga dia, pakai serban juga, tapi tidak galak belajar, percuma. Itu sama becak tong kosong nyari bunyi kosong, tidak kata isi. Begitu juga yang lain, baru ada yang baru memulai bisnis, melihat bisnismen terkenal yang sudah maju, coba lihat bagaimana dia bisa maju. Jadi ini bukan hanya di hal akhirat, bukan, tapi hal dunia pun itu terjadi. Tidak usah yang muslim, lihat bisnismen yang dari orang-orang kafir pun lihat. Ada yang dulunya pemungut sampah, ada yang memulai dari nol. Banyak saudagar-saudagar itu bukan kekayaan dari bapaknya, dia yang memulai. Dia mulai dari nol sampai berhasil. Itu harus dilihat untuk yang ingin sukses dalam bisnis. Belajar bagaimana usahanya. Jadi halaman sebelum dia sukses harus dibaca. Begitu juga dengan halaman Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan lihat Isra Mi'rajnya saja, jangan lihat enaknya Nabi saja. Oh, enak Nabi dijemput sama malaikat Jibril, diundang sama Allah subhanahu wa ta'ala, dipanggil ke atas sana, disambut. Lihat kenapa Nabi Muhammad SAW di Isra Mi'rajkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, ma'asyarul hadirin wal hadirat, di dalam Al-Quran menyebutkan sedikit tentang kenapa Nabi di Isra Mi'rajkan. Di akhir surat An-Nahl, sebelum surat Al-Isra, jadi dibaca sama ukhtuna, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Itu awal surat. Di akhir surat sebelumnya itu Allah singgung sedikit kenapa Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan. Karena setiap surat itu ada kaitannya, ada sambungannya dengan surat setelahnya. Ini kalau di ilmu tafsir namanya tanasubul ayati wassuwar. Tanasubul ayati wassuwar. Setiap ayat itu ada kaitan dengan ayat sebelumnya dan setelahnya. Begitu juga setiap surat ada kaitan dengan surat sebelumnya dan ada kaitan dengan surat setelahnya. Kalau kita tafakkur, tadabbur dengan akhir surat An-Nahl, itu kita akan tahu kenapa Nabi besar Muhammad SAW di Isra Mi'rajkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Coba baca 4 ayat terakhir dari surat An-Nahl. Di situ Allah memerintahkan Nabi untuk berdakwah dengan lemah lembut. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kata Allah, wahai Muhammad, dakwahlah, ajaklah umatmu untuk ke jalanku bil hikmah, dengan hikmah, dengan lemah lembut, dengan siasat. Jadi siasat itu bukan hanya untuk para pejabat, bukan hanya untuk para pemimpin negara, tapi untuk dai, untuk orang pendakwah pun harus punya siasat,
hikmah, kecerdasan dalam berdakwah. Wal mau'izatil hasanah, nasihat yang lemah lembut, kata Allah. Kalau masih tidak mempan, wajadilhum billati hiya ahsan, baru ajak mereka berdebat, tapi debat dengan tata krama yang baik. Kalau di ilmu mantik, di bab-bab terakhir ada namanya adab mujadalah, adab berdebat. Tidak sembarangan berdebat. Jangan pas kalah langsung ngato-ngatoi, tidak boleh itu. Ketika berdebat tidak boleh mencaci maki, tidak boleh mencaci fisik orangnya. Oi kau nih laboro misalkan tekak pula, tidak boleh itu dalam adab berdebat. Kenapa? Wajadilhum billati hiya ahsan, kata Allah. Ajaklah mereka debat, adu argumen, tapi dengan tata krama yang baik. Ayat setelahnya, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih wa la in sabartum lahu khairul lis-sabirin. Kalau kalian terzalimi, kata Allah, wahai Muhammad, mau balas dengan yang setimpal. Artinya kalau kita dipukul, mau balas pukul juga sekali, begitu. Tapi wala in sabartum lahu khairul lis-sabirin. Kalau kalian sabar, maka sabar lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Sabar wahai Muhammad. Wah, itu sampai gitu Allah. Allah sampai ngipuk Nabi, sabar wahai Muhammad. Dan jadikanlah kesabaranmu itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Coba kita kaitkan ayat ini dengan sejarah yang terjadi sebelum Isra Mi'raj. Ma'asyarul hadirin, sebelum Isra Mi'raj 3 kejadian yang memedihkan terjadi kepada Nabi. Yang pertama, meninggal paman Nabi tercinta, yaitu Abu Talib. Abu Talib yang membela Nabi, yang menurut keyakinan kebanyakan ahlu sunnah wal jamaah, yang mana keyakinan tersebut di zaman akhir ini dipimpin oleh ulama Hijaz. Ketuanya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan berkeyakinan bahwasanya Abu Talib paman Nabi selamat masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kalau Abu Lahab saja yang senang cuma sesaat dengan Nabi, itu dapat libur di azab. Itu sampai ada yang bertanya begitu, Ustaz, ada libur dari azab? Di neraka ada hari libur, ada, tapi khusus untuk Abu Lahab. Untuk yang lain tidak ada, khusus untuk Abu Lahab. Diliburkan sama Allah, tidak diazab di hari Senin. Kenapa? Karena senang dengan kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Bagaimana dengan Abu Talib yang sudah mengasuh Nabi dari umur Nabi 8 tahun sampai Nabi menikah? Itu Abu Talib yang mengasuh Nabi. Nabi jadi Rasul, jadi utusan Allah, Abu Talib paling depan membela Nabi besar Muhammad. Sampai-sampai diteror Abu Talib oleh orang-orang Mekah, oleh teman-temannya yang lain. Disuruh mencegah keponakannya Nabi Muhammad. Ditawari macam-macam, ditawari harta Abu Talib, ditawari macam-macam, tapi ditolak semuanya untuk membela Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau rela untuk masuk di embargo sama orang-orang Mekah. Abu Talib itu meninggal ketika Nabi atau setelah Nabi di embargo, dikepung, tidak boleh keluar dari satu tempat. Kalau kita kemarin ngerasa pas pandemi, PPKM, tak boleh metu sini, tak boleh metu sana. Untuk kesehatan, untuk kebahagiaan kita, untuk keselamatan kita, cuman support akidah, support. Kita waktu itu masih di Mekah,
ketika masa-masa PPKM. Tidak boleh keluar dari batas desa ini. Sumpah, boleh keluar cuma 2 jam dalam 24 jam. Boleh keluar cuma ke sini. Itu kita cuma berapa hari, berapa bulan. Nabi Muhammad 3 tahun dikepung tidak boleh keluar. 3 tahun, ma'asyiral hadirin. Semua orang Mekah sepakat, ayo kita kepung Muhammad. Dan orang-orang yang ikut dengan Muhammad, keluarga Muhammad yang membela Muhammad, kita kepung. Tak boleh keluar dari batasan ini. Yang dari luar tidak boleh masuk. Yang ingin membantu Nabi itu diem-diem bantu Nabi, jangan sampai ketahuan. Selama 3 tahun. Setelah itulah Abu Thalib meninggal. Abu Thalib sudah tua beliau. Kalau beliau ingin keluar dari embargo bisa, cuma tidak. Beliau tetap ingin membela Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikut di dalam kepungan, tidak keluar. Sayyidah Khadijah juga ikut di dalam kepungan, tidak keluar. Keluar dari kepungan, meninggallah Abu Thalib, paman tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paman tercinta yang paling kuat membela Nabi itu Abu Thalib. Dekeng terkuat Nabi Abu Thalib, meninggal Abu Thalib. Sedih Nabi besar Muhammad. Setelah 3 bulan Abu Thalib meninggal pula istri tercinta Nabi besar Muhammad, As-Sayyidah Khadijatul Kubra. Ini luar biasa musibah buat Nabi. Abu Thalib dekeng di luar, yang menenangkan hati di luar. Sayyidah Khadijah dekeng di rumah, yang menenangkan hati di rumah. Jadi kehangatan di rumah, kehangatan di luar diambil sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Musibah untuk Nabi besar Muhammad. Ini harus kita baca sebelum kita baca cerita Isra Mi'raj. Harus kita baca. Sebagian ulama sejarah mengatakan orang Mekah tidak pernah kejam kepada Nabi kecuali ketika Abu Thalib meninggal. Kekejaman mereka di zaman Abu Thalib tidak terlalu kejam. Kenapa? Masih mandang Abu Thalib. Maka dari itu, ini alasan untuk orang yang mengatakan Abu Thalib tidak selamat. Kenapa? Abu Thalib tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dijawab sama ulama, kalaupun Abu Thalib tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, karena beliau ingin tetap menjaga namanya di depan orang-orang kafir lain. Kalau beliau terang-terangan mengucapkan 2 kalimat syahadat, akhirnya kedudukan Abu Thalib di orang kafir yang lain itu tidak ada lagi, tidak ada harganya. Omongannya tidak ada artinya. Kenapa? Abu Thalib sudah masuk Islam, ikut Muhammad. Tapi ketika Abu Thalib tidak terang-terangan mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu orang-orang kafir masih menghormati Abu Thalib. Kenapa? Oh, Abu Thalib ini membela Muhammad karena dia keponakannya, bukan ingin ikut agamanya. Begitu kata ulama. Jadi itu siasat, taktik Abu Thalib, tidak terang-terangan masuk Islam. Kenapa? Untuk melindungi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kata ulama sejarah, tidak pernah Nabi diganggu dengan gangguan yang sangat keji dan kejam kecuali setelah Abu Thalib meninggal. Diganggunya itu bukan ceramah dan khatib yang datang, Pak, Ibu, bukan. Diganggunya itu bukan tidak diizinkan masuk satu kota, satu desa, bukan. Diganggunya itu Nabi ketika sedang sholat di depan Ka'bah, diletakkan kotoran di atas punggungnya. Mungkin di zaman sekarang ini dai, ustadz, kiai, habib tidak ada yang diganggu seperti gangguan Nabi besar Muhammad SAW. Tidak ada. Paling-paling habib tidak boleh masuk ke desa ini. Kenapa? Tidak setuju sama habib ini. Tidak apa. Tidak sekejam gangguan Nabi besar Muhammad SAW. Ketika Nabi lagi sholat di depan Ka'bah,
dijadikan tontonan dan bahan tertawaan oleh orang-orang kafir. Ada yang berani meletakkan kotoran unta di atas punggung mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka berani seperti itu? Karena Abu Thalib sudah meninggal. Sampai datang Sayyidah Fatimah, Nabi tidak bisa bangun, tetap sujud. Datang putri tercinta Sayyidah Fatimah, membersihkan kotoran dari punggung ayahnya sehingga Nabi bisa bangun untuk sujud. Diganggu Nabi sampai ada yang berani mencekek Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi diganggu setelah Abu Thalib meninggal, sangat luar biasa gangguan dari orang-orang kafir. Sehingga akhirnya Nabi punya inisiatif ingin berdakwah ke kota sebelah, yaitu kota Taif. Ini masih sebelum Isra Mi'raj semua. Ini kita di dalam tema kenapa Nabi di Isra Mi'rajkan. Ketika Nabi diganggu dengan gangguan yang luar biasa, Nabi melihat ini kayaknya perlu dakwah ke kota sebelah. Pergi Nabi ke kota sebelah, yaitu kota Taif. Taif itu kalau dari Mekah, Taif itu di atas gunung, puncaknya Mekah itu Taif. Dakwah Nabi ke sana, masuk ke sana, menemui para tetua kota Taif, 3 orang tetua kota Taif ditemui sama Nabi. Aku ingin berdakwah, dijelaskan sama Nabi, izin, ada prosedurnya. Tidak dakwah itu masuk satu desa langsung keliling dakwah, tidak boleh begitu, harus izin dulu. Izin sama bapak lurahnya, sama pak kadesnya, sama ketua masjid, ketua langgarnya, izin nak berdakwah, dibolehkan, lalu kita berdakwah. Itu ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi berdakwah di kota Taif, Nabi mampir dulu ke rumah ketua-ketuanya, izin ingin berdakwah, tapi ditolak sama mereka dengan tolakan yang sangat tidak hormat sekali. Ditolak mentah-mentah Nabi besar Muhammad. Ini beliau yang datang ingin berdakwah. Jadi kadang memang dai itu harus datang ke satu tempat. Istilahnya ngejar bola, bukan bola ngejar dia. Dan itu sudah ditiru dan sudah dilakukan oleh Nabi besar Muhammad. Nabi ke Taif ngejar bola, ingin berdakwah di kota Taif. Ditolak mentah-mentah. Kata Nabi, ya sudah, kalau begitu tolong jangan disebarkan kedatangan aku ini, biar aku pulang ke Mekah dengan selamat, kata Nabi. Tapi apa? Sama orang Taif dipanggil budak-budak kecil sama 3 orang tadi, dipanggil para budak hamba sahaya, disuruh melempari Nabi dengan batu. Bukan dimuliakan, bukan dihormati, bukan disiapkan tempat istirahat, tapi Nabi malah dilempari dengan batu oleh anak-anak kecil. Itu jangankan dilempari batu, kita nak masuk sikok desa tak diboleh masuk, tak bakal kita nak ke situ lagi sekarang, kurang hormat, tak galak lagi di situ. Ini Nabi dilempari batu sampai berdarah muka Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bawa muridnya satu, yaitu yang bernama Zaid bin Harithah. Zaid melindungi Nabi, tapi tetap karena banyak yang lempari batu, tetap kena muka Nabi sampai berdarah muka Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah diam? Tidak. Nabi istirahat, sudah jauh dari pengganggu itu, turun malaikat Jibril. Malaikat Jibril membawa satu malaikat. Ya Rasulullah, ini malaikat gunung Taif ingin bertemu denganmu. Ada apa? Kata Nabi. Apa kata malaikat gunung? Ya Rasulullah, aku diperintahkan sama Allah untuk bertanya kepadamu. Kalau kau ingin Taif ini aku gencet dengan 2 gunung ini, maka aku akan lakukan ya Rasulullah. Jadi Taif itu di antara 2 gunung. Taif di antara 2 gunung. Kata malaikat gunung, kalau kau mau ya Rasulullah, aku gencet Taif dengan 2 gunung ini.
Oh kalau kita, iya lajulah sekarang kalau kita main itu, iya lajulah. Hati adab mereka tu kurang ajar. Oh macam-macam kalau gitu. Apa jawaban Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sudah dilempari, tidak diterima, sampai berdarah muka Nabi. Apa jawaban Nabi? Ya Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah umatku karena mereka tidak tahu ya Allah. Mereka itu tidak tahu ya Allah. Mereka belum paham. Ini kalau memang ada dai pewaris hakikat Nabi besar Muhammad, itu pasti hatinya penuh dengan rahmat. Pasti itu. Kalau ada dai, ada ustaz, ada kiai, ada habib yang hatinya tidak ada rahmat, berarti itu bukan pewaris Nabi besar Muhammad. Bagaimana rahmat itu? Rahmat itu kata ulama seperti sifat Nabi. Ketika ada orang yang kurang ajar sama Nabi, Nabi malah makin sabar. Ketika ada orang yang tidak tahu kedudukan Nabi, tidak bisa menghormati Nabi, Nabi malah makin memaafkan. Kenapa? Karena dia tidak tahu, kata Nabi Muhammad. Beda dengan yang lain. Ya Allah, jangan dihancurkan, jangan ya Allah. Mereka ini tidak tahu. Kalau mereka tahu, mereka tidak akan melakukannya. Itu hati Nabi besar Muhammad SAW. Suatu hari, ini contoh pewaris Nabi yang betul. Al-Imam Junaid. Imam Junaid ini pemimpin Sufiyah di zamannya. Itu beliau sama murid-muridnya lagi jalan, ingin menyeberangi sungai. Di tepi sungai ada kafe, seperti kafe lah itu, tempat orang-orang kumpul. Lagi mabuk-mabukan, bukan ngopi, mabuk dengan mabuk di malam dalu, ketawa-ketawa, lalai. Murid-muridnya mengatakan, wahai imam, doakan mereka celaka. Murid Imam Junaid, karena murid hatinya belum seperti hati Imam Junaid. Biasanya orang yang baru jadi murid atau yang baru hijrah itu kalau melihat orang lain maksiat gerem. Kenapa gerem? Ya karena hatinya belum seperti hati pewaris Nabi besar Muhammad SAW. Kita boleh, bahkan wajib benci dengan kemaksiatan, tapi tidak boleh benci dengan orangnya, itu tidak boleh. Bahkan kepada orang kafir sekalipun tidak boleh kita benci kepada orangnya. Benci kepada kekafirannya, kesesatannya wajib. Tak boleh kita ramah dengan mereka, tak boleh senyum dengan mereka. Kenapa? Karena kemaksiatannya. Bahkan Al-Imam Ibnu Athaillah mengatakan di dalam kitabnya Tajul Arus, itu kita harus rai itu harus cemberut dikit depan orang yang suka maksiat. Kenapa? Biar dia sadar dia itu sedang maksiat. Ada pemabuk misalkan, jangan senyum depan pemabuk. Kalau kita tahu dia pemabuk, harus agak cemberut dikit rai kita. Kenapa? Biar dia sadar, oh aku ini melakukan sesuatu yang salah. Tapi hati tidak boleh membencinya. Di belakang kata Ibn Athaillah, kita harus mendoakannya biar dia dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi murid-murid Imam Junaid tadi ketika melihat pemuda yang sedang mabuk, sedang lalai, wahai imam, doakan biar mereka celaka. Apa jawab Imam Junaid? Ya Allah, kama farihtahum fid dunya fafarrihum fil akhirah. Wahai Allah, sebagaimana engkau membuat mereka senang, kan lagi ketawa-ketawa tuh, yang mabuk kan tawa terus, lagi lalai. Sebagaimana engkau membuat mereka senang di dunia, maka buatlah mereka senang di akhirat ya Allah. Doanya Imam Junaid, pewaris Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama, maksud doa Imam Junaid ini, ya Allah, tolong berikan mereka hidayah sehingga mereka bertaubat dan mereka mati dalam keadaan husnul khatimah, sehingga mereka di akhirat kelak juga senang ya Allah. Itu doa pewaris Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ketika dilempari bukan mendoakan mereka celaka, tapi mendoakan mereka, ya Allah,
ihdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayat mereka karena mereka tidak mengetahuinya. Mudah-mudahan, kata Nabi, dari anak keturunan mereka banyak orang-orang yang beriman dan diijabah sama Allah. Sebelum Nabi meninggal, semua orang dari kota Taif ikut iman kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pulang Nabi ke Mekah, dan tahunya di Mekah rame sudah. Nabi Muhammad ke Taif, ingin cari bantuan sama orang Taif, ingin ngadu domba kita, kata orang Mekah, sama orang Taif. Tak boleh masuk Mekah. Bayangkan, Nabi, Mekah itu ada dan seluruh dunia ini ada gara-gara Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mekah dimuliakan gara-gara siapa? Bukan karena Ka'bah, karena Mekah tempat kelahiran Nabi besar Muhammad. Sumur Zam-Zam dikeluarkan itu karena siapa? Karena Nabi Muhammad. Kalau kita baca sejarah sumur Zam-Zam, itu sumur Zam-Zam, kita tahu itu adalah berkat Nabi Ismail. Karena beliau lagi nangis, kakinya desur-desur pasir, akhirnya keluar sumur. Cuma kalau kita baca sejarah, ma'asyarul hadirin, sumur Zam-Zam setelah itu tertutup kembali selama ratusan tahun. Tidak ada yang mengetahuinya di mana letak sumur Zam-Zam yang dulu dikeluarkan oleh Nabi Ismail. Ditutup kembali sama Allah. Kenapa? Karena orang Mekah pada saat itu tidak bisa menghormati kota Mekah. Dihukum sama Allah, sumur Zam-Zamnya ditutup selama ratusan tahun. Sampai kapan? Sampai di zaman Abdul Muttalib, kakek Nabi besar Muhammad, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Di zaman Abdul Muttalib, beliaulah yang diberikan oleh Allah ilham melalui mimpi untuk kembali menggali sumur Zam-Zam. Jadi sumur Zam-Zam yang kita minum sekarang itu berkat kakek Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah ratusan tahun dari zaman Nabi Ismail ditutup kembali oleh Allah dan dibukakan kembali oleh Allah, ditimbulkan kembali ketika zamannya Abdul Muttalib. Kenapa? Karena sudah dekat hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sumur Zam-Zam pun itu berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mau masuk ke Mekah dari Taif, ditolak sama orang Mekah, tak boleh masuk. Akhirnya mau tidak mau Nabi Muhammad SAW mencari dekeng, dan ada dari saudara Nabi yang menjadi dekeng kafil agar Nabi bisa masuk ke kota Mekah, dan gangguan mereka tambah kejam lagi kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tambah kejam akhirnya. Kenapa? Abu Thalib meninggal, Sayyidah Khadijah meninggal. Sayyidah Khadijah ini kan kaya, tajir, banyak uangnya, jadi pengaruhnya besar. Meninggal dunia. Habis itu Muhammad ke Taif pula, mau ngadu kita sama orang Taif. Tambahlah mereka ingin mengganggu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diganggu Nabi besar Muhammad. Disitulah Allah Subhanahu wa taala akhirnya mengirimkan utusan untuk refreshing Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Isra Mi'raj itu adalah perjalanan refreshing, hiburan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita jangan lihat refreshingnya tadi, lihat bagaimana sebelum Nabi refreshing. Lihat bagaimana sebelum Nabi jalan-jalan diganggu, musibah yang luar biasa dari Allah, cobaan dari Allah. Jadi kata ulama, semakin tinggi derajat kita, semakin banyak cobaan dari Allah. Siapa manusia hamba yang paling banyak cobaannya adalah manusia yang paling mulia. Siapa manusia yang paling mulia? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin tinggi derajat kita, semakin dekat kita dengan Allah, semakin banyak musibah kita, semakin banyak. Jadi jangan dilihat, oh lemak ni orang itu, katik musibah, katik bala, misalkan
lancar bisnisnya, banyak duitnya, oh itu wali, itu jangan, salah. Oh itu orang dekat dengan Allah, oh itu orang yang dicintai Allah. Karena kita melihat zahirnya, kita melihat dunianya yang berlimpah, salah. Kalau tolak ukurnya adalah dunia, maka Nabi Muhammad pasti dunianya paling melimpah. Kalau tolak ukur kedekatan orang dengan Allah, tolak ukur cinta Allah kepada seorang hamba dari dunia, pasti dunia Nabi yang paling banyak dan melimpah. Tapi bukan, kata Nabi, dunia dan seisinya ini kalau di sisi Allah sebanding dengan setengah sayap nyamuk, maka Allah tidak akan memberikan orang kafir seteguk air. Kalau sebanding dunia dan seisinya sebanding dengan setengah sayap nyamuk, sebanding, bukan sayap nyamuk dua-duanya, bukan sikap sayap nyamuk sebelah. Misalkan sebanding, masa kafiran minha syurbatama, maka Allah tidak akan memberikan orang kafir satu teguk air, kata Nabi. Tapi kenapa sekarang orang kafir banyak hartanya? Yang ngatur ekonomi dunia ini orang kafir. Kenapa? Karena dunia tidak sebanding di sisi Allah dengan setengah nyamuk. Bahkan Nabi mengatakan 2 rakaat sebelum sholat subuh, rakaatain qabla al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya, kata Nabi. Dunia dan kekayaan seisinya itu tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan keutamaan yang Allah siapkan untuk orang yang melakukan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Jadi jangan dijadikan tolak ukur kedekatan, kecintaan Allah kepada seorang hamba dari hartanya. Jangan. Dari hidupnya senang terus, tidak pernah sedih, jangan. Bahkan kebalikan, itu orang harus hati-hati. Para aulia, para ulama, sufiyah, orang-orang yang dekat dengan Allah, mereka itu kalau dalam satu hari 24 jam tidak pernah merasakan sedih, gelisah, itu mereka langsung introspeksi diri mereka. Kenapa hari ini 24 jam aku senang terus? Kenapa selama 1 minggu ini tidak ada yang membuat aku sedih, gelisah? Kenapa? Kenapa Allah tidak ingin mendengarkan doaku? Kenapa Allah tidak ingin mendengarkan tangisanku? Itu mereka introspeksi diri. Jangan-jangan ada satu maksiat, satu kesalahan yang sudah aku lakukan tidak aku ketahui, sehingga Allah murka kepadaku dan Allah tidak ingin mendengarkan suara munajatku. Akhirnya aku diberikan kehidupan yang enak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pandangan para aulia ketika hidup mereka senang terus. Jadi kata Ibn Atha'illah dalam kitabnya Al-Hikam, al-ghabat itu lebih disenangi sama aulia daripada maqamul basr. Maqamul qabat artinya sering terkena musibah atau hal yang menggelisahkan dirinya, itu lebih mereka senangi. Kenapa? Karena berarti Allah selalu ingin mendengarkan doaku. Dalam satu riwayat Nabi Muhammad mengatakan, Allah mengatakan kepada para malaikat ketika ada orang yang doa sama Allah, Allah tidak suka sama orang ini, tidak cinta Allah sama orang ini. Allah katakan kepada malaikat, wahai malaikat, cepat-cepat ijabahkan, kabulkan doanya, cepat-cepat. Kenapa? Aku tidak galak dengar suaranya. Tapi kalau orang yang dicintai oleh Allah, ketika meminta kepada Allah doa, wahai malaikatku, jangan cepat-cepat kabulkan. Kenapa? Aku senang mendengarkan suara munajatnya. Biarlah doanya nanti aku gantikan di akhirat ketika dia lebih butuh daripada di dunia. Doa kita tuh pasti dikabulkan oleh Allah, pasti. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum, langsung disambung sama Allah. Jawabnya itu langsung, tidak pakai sa astajib, sofa astajib, langsung minta aku jawab, kata Allah, minta aku kabulkan. Tapi kenapa Habib kita banyak doa dan dikabulkan sama Allah? Karena Allah tahu saat itu bukan saat yang tepat untuk dikabulkan doa kita. Allah tahu. Dalam riwayat Allah mengatakan, inna min ibadi
man idza agnaituhu atghaituhu. Kata Allah, sebagian dari hambaku kalau aku kayakan, aku jadikan dia orang yang ahli maksiat nanti, orang yang lalai. Kata Allah, kalau aku kayakan dia sekarang. Kenapa? Misalkan masih bujang, kata Allah. Bujang kalau kaya akhirnya maksiat. Tapi nanti, kata Allah, ketika dia sudah punya keluarga, aku luaskan dunianya. Begitu. Atau nanti dia lebih butuh di akhirat, aku kabulkan doanya, kata Allah. Jadi para aulia, ketika doa mereka tidak dikabulkan oleh Allah secara langsung, itu mereka senang. Kenapa? Berarti Allah senang mendengarkan doaku, kata mereka. Jadi ma'asyarul hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita tertimpa musibah, mendapatkan cobaan dari Allah, fadhkur musabaka bin nabiyyi Muhammadi. Ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bandingkan cobaan kita dengan cobaan Nabi besar Muhammad sallallahu. Tidak ada apa-apanya. Tidak bisa dibandingkan. Kita hidup enak sekarang. Di Pagarala, Masya Allah, tak perlu AC misalkan, alhamdulillah dingin. Di Madinah kalau lagi musim panas, luar biasa. Kata AC, kata kipas angin dulu. Tak kata AC, kata kipas angin, kita tidur masih kasur yang tebal, empuk, selimutnya juga lembut. Nabi Muhammad tidur itu berbekat di pipinya. Tempat tidur Nabi itu membekas di pipi Nabi Muhammad. Dari apa? Dari pelopak korma kasur Nabi itu. Sampai Sayyidina Umar menangis. Kenapa menangis? Melihat bekas yang ada di pipi Nabi. Menangis Sayyidina Umar, ya Rasulullah, kata Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini kan orangnya belak-belakan sama Nabi. Ya Rasulullah, kerajaan Persia, Romawi, itu mereka kan dalam kebatilan. Iya, kata Nabi. Kenapa mereka tidurnya sepertinya dari sutra, kasurnya lembut, bantalnya lembut, sedangkan engkau ya Rasulullah yang benar tidur sampai membekas di pipinya. Menangis Sayyidina Umar. Artinya cobalah minta sama Allah biar lebih mulia kehidupan dunianya. Apa jawab Nabi? Ya Umar, ama tarda an takuna lahumud dunya walana al-akhirah. Ya Umar, masa kau tidak ridha, kata Nabi, untuk mereka dunia yang tidak ada kedudukan martabat di sisi Allah, dan untuk kita akhirat, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi kehidupan yang kita alami pasti ada susahnya, pasti ada sedihnya, ada surutnya. Tadi Bapak Lurah ngomong lagi paceklik, itu namanya kehidupan. Dak kata kehidupan itu lemak terus, dak kata. Nabi di zaman Nabi paceklik ada. Di zaman Sayyidina Umar itu pernah paceklik selama 3 tahun. Sayyidina Umar sampai kuning kulitnya. Karena apa? Karena cuma makan roti sama minyak, dicecel sama minyak, kuning kulitnya. Jadi kuning, kata ulama sejarah. 3 tahun paceklik ada. Tapi mereka kuat semua. Kenapa? Karena mereka yakini itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun yang menimpa dalam hidup kita, ingat musibah kita dengan apa yang dialami oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana insyaallah ketika kita sabar mengikuti Nabi Muhammad, kita jadikan qudwah kita, uswah kita Nabi Muhammad, kita pun insyaallah akan mendapatkan keberkahan makna dari makna Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengikuti, kita jadikan panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mungkin segini saja dari Al-Faqir. Kalau ada kata-kata yang kasar atau kurang beradab, sekali lagi kami minta maaf. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.